Laboratorium Biokimia Veteriner 2. Pada praktikum kali ini, kita akan mempraktikumkan tentang empedu. Nah, empedu yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah empedu sapi. Nah, untuk uji yang pertama pada uji empedu ini adalah uji sifat empedu. Sifat empedu ini terdiri dari uji pH, uji berat jenis, uji konsistensi, dan warna. 180 ml cairan empedu ini warnanya warna hijau pekat. Untuk konsistensinya sedikit kental. Terus untuk baunya, bau khas empedu. Bau empedu sapi ini adalah bau rumput. Kemudian untuk uji keasamannya, kita menggunakan kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Kita celupkan lakmus merah dan lakmus biru ke dalam empedu. Kemudian kita biarkan beberapa detik. Kita lihat perubahan warnanya. Bisa kita lihat di sini. Pada lakmus merah terjadi perubahan dan lakmus biru berubah menjadi warna merah. Kita juga bisa menggunakan indikator universal. Indikator universal cara kerja sama seperti kertas lakmus. Kita letakkan indikator universal ke dalam cairan empedu, kemudian kita tunggu beberapa detik sampai warnanya berubah. Kemudian di indikator universal ini ada skalanya. Skala ini untuk menentukan pH ada 0 sampai 7 dan 7 sampai 14. Nah, setelah beberapa detik kita lihat, kemudian kita cocokkan kertas uji dengan pencocok warna yang ada pada kotak dari indikator universal. Kita lihat di sini. Setelah kita cocokkan dengan pencocok warna pada indikator universal, maka sampel empedu yang kita dapatkan bernilai 8. Pada praktikum sebelumnya, usahakan untuk skalanya tidak menyentuh bagian dari dinding tabung agar hasilnya lebih akurat. Kita masukkan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk berat jenis empedu ini adalah berat jenis dari sampel empedu yang kita gunakan adalah 1,026. Alat dan bahan yang kita gunakan pada uji empedu ini, yang pertama ada gelas Erlenmeyer, yang kedua ada corong kaca, ada tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, ada pipet tetes, ada gelas beker, ada empedu, ada HNO3, ada BaCl2 2%, ada asam asetat 10%, ada AgNO3, ada iodium 0,5%, dan satu lagi ada HCl encer. Gemelin dan uji Smith. Uji gemelin tujuannya adalah untuk melihat adanya pigmen bilirubin, sedangkan uji Smith adalah uji yang bertujuan untuk melihat adanya pigmen biliverdin. Nah, untuk caranya, uji gemelin adalah masukkan 3 ml asam nitrat pekat atau HNO3. Masukkan sebanyak 3 ml. Kira-kira segini. Kemudian kita tambahkan 3 ml empedu encer. Nah, perhatikan warna antara kedua lapisan ini.
Bisa kita lihat terbentuk coklat kan saya? Nah, bisa kita lihat perbatasan antara kedua lapisan ini terbentuk warna coklat. Ini menandakan adanya pigmen bilirubin. Nah, caranya tambahkan 3 mili empedu encer. Kemudian tambahkan 3 mili iodium 0,5%. Iodium 0,5%. Hasil positifnya tadi adalah hijau tua atau biru kehijauan. Kita lihat di antara lapisan ini bisa kita lihat di sini warnanya adalah warna hijau pekat. Berarti hasil dari uji positif. Bisa kita lihat di sini warnanya adalah hijau tua atau hijau pekat, maka bisa disimpulkan bahwa empedu yang kita gunakan mengandung biliverdin. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan uji zat anorganik. Nah, kita lakukan uji anorganik. Nah, uji zat-zat anorganik ini ada dua. Yang pertama uji klorida dan yang kedua ada uji sulfat. Untuk uji yang klorida kita tambahkan 1 mili filtrat dari uji musim tadi sebanyak 1 mili, kurang lebih segini. Kemudian kita tambahkan AgNO3 sebanyak 1 mili. 1 mili. Kemudian kita lihat endapan yang terbentuk. Kita ambil filtrat yang sudah disaring tadi sebanyak 1 mili. Kemudian kita tambahkan 1 mili HNO3. 1 mili HNO3. Mana pipetnya? Ini. Ini masalah. Tambahkan 1 mili HNO3. Kemudian kita tambahkan sebanyak 1 mili AgNO3. Hasil positif dari uji zat anorganik klorida adalah adanya endapan AgCl berwarna putih. Ini adalah hasil positif dari uji klorida, terbentuk endapan AgCl berwarna putih pada dasar tabung. Bisa kita lihat di sini. Ada endapan berwarna putih. Terbentuk dari reaksi Cl dengan AgNO3, maka terbentuk endapan AgCl. Untuk melihat zat organik yaitu sulfat, caranya yang pertama kita tambahkan filtrat dari uji mesin tadi sebanyak 1 mili. Kemudian kita tambahkan HCl kurang lebih 1 mili. HCl sebanyak 1 mili. Kemudian kita tambahkan BaCl2 sebanyak 1 mili. BaCl2 2% sebanyak 1 mili. Nah, kita homogenkan. Kemudian akan terbentuk endapan yang bernama BaSO4 kalau nggak salah. Modelnya terbentuk endapan BaSO4 pada bawah tabung. Pada dasar tabung terbentuk endapan BaSO4. Jadi kesimpulan dari praktikum empedu pada
kali ini adalah empedu yang kita gunakan bersifat basah. Baunya adalah bau rumput, konsistensinya adalah sedikit kental, warnanya hijau pekat, berat jenisnya 1,026. Dan empedu yang kita gunakan ini positif mengandung musin, positif mengandung klorida, dan positif mengandung zat anorganik sulfat. Ulang dari awal aja biar positif aja sampai positif. Sampel empedu yang kita gunakan. Jadi sampel empedu yang kita gunakan positif mengandung zat anorganik klorida, zat anorganik fosfat dan sulfat. Sampel empedu yang kita gunakan mengandung zat anorganik, klorida, dan sulfat. Udah, nggak usah positif lagi. Jadi zat anorganik. Sampel empedu yang kita gunakan, kita ini tambah aja, nggak usah ulang dari awal. Sampel empedu yang kita gunakan mengandung zat anorganik, yaitu klorida dan sulfat. Jadi sampel empedu yang kita gunakan mengandung zat anorganik, klorida, dan sulfat. Dia juga positif mengandung bilirubin dan mengandung bilivernin. Praktikum kita pada video kali ini kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.